Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianto. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi mikro dan sekaligus memenuhi tugas ekonomi mikro oleh Bapak Agus Maulana SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Mari simak sama-sama. Ekonomi mikro atau disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai serta memahami variabel biaya pada suatu produksi barang dan jasa. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen juga menentukan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, dan perusahaan, serta masyarakat. Berikut adalah ruang lingkup pada ekonomi mikro. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Pasar barang merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, perilaku penjualan dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual, memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, teori struktur pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dinyatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Yang keenam, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh, industri. Industri mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi produsen, konsumen, dan distribusi. Dalam hal ini, kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedelapan, pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya adalah teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi mikro, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar bersaing sempurna.
Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4, diantaranya teori harga, teori produksi, teori distribusi, dan teori konsumsi. Selanjutnya, kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi mikro. Tujuan utama dari ekonomi mikro ini adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk memenuhi suatu analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan, bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga ditetapkan pada harga jasa. Semoga bermanfaat. Siap.